kita mulai pelajaran kita untuk kelanjutan dari tata nama senyawa. Setelah kita tahu bagaimana cara menuliskan tata nama untuk suatu senyawa dalam kimia, sekarang kita belajar untuk tata nama senyawa dalam persamaan reaksi. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang yang namanya wujud zat. Wujud zat. Kalau kimia dia terbagi 4. Ini terbagi 4. Nah, yang pertama itu kita simbolkan dengan S, yaitu solid atau zat padat. Kemudian yang kedua kita simbolkan dengan L kecil, yaitu liquid atau zat cair. Kemudian yang ketiga yaitu aki atau aqueous. Nah, ini adalah larutan. Kemudian yang terakhir yaitu G kecil, yaitu gas, gaseous, gas. Oke, ini 4 wujud zat yang harus kita ketahui. Kemudian kita juga harus tahu persamaan reaksi itu bisa kita simbolkan seperti ini. Persamaan reaksi yaitu zat A tambah zat B menghasilkan zat C tambah zat D. Nah, yang AB kita sebut sebagai reaktan. Kemudian yang C kita sebut sebagai produk atau hasil. Nah, kalau membuat tata nama senyawa, otomatis kita mengubah kalimat menjadi persamaan reaksi. Contohnya, misal dia sebutkan, buatlah persamaan reaksi dari kalimat berikut ini. Nah, misalnya arang atau karbon jika dibakar sempurna, dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, jika seperti ini, berarti kita harus tahu apa-apa yang dimaksud dari kalimat ini. Nah, berarti yang pertama, kita juga harus punya SPU. Kalau belum hafal ya, kalau sudah hafal, nggak apa-apa. Nah, arang atau karbon, berarti kalau karbon simbolnya itu adalah C. Nah, di SPU dia itu dalam bentuk padat. Nah, lihat kalau padat tadi adalah S, berarti tulis di bawahnya S. Kemudian lihat lagi, jika dibakar sempurna dengan, berarti ada kata dengan. Nah, kata dengan itu kita ubah menjadi tanda tambah. Oksigen itu adalah O2. Nah, walaupun tidak dituliskan itu gas atau padat atau yang lain, tapi kita tahu kalau oksigen itu gas, berarti kita tulis di bawahnya adalah G kecil karena gas.
Kemudian baca kalimat berikutnya, akan menghasilkan. Nah, menghasilkan itu berarti kan ada suatu yang namanya produk. Berarti sebelum produk ada tanda panah ke kanan, berarti tambahkan tanda panah ke kanan. Kemudian baca lagi kalimatnya. Menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida berarti itu adalah CO2. Nah, karena gas tulis di bawahnya gas. Oke, ini contoh pertama. Nah, ini masih gampang ya, karena sangat sederhana kalimatnya. Nah, misalnya lagi kita ambil contoh yang agak lebih panjang. Misalnya dia katakan seperti berikut. Uap amonium. Nah, nomor 2 ya. Uap amonium klorida terurai menghasilkan gas amonia dan gas hidrogen klorida. Titik. Nah, ini sama seperti tadi, dia minta persamaan reaksinya dalam rumus kimia, berarti kerjain satu-satu. Nah, amonium itu adalah NH4 positif. Nah, lihat di tabel yang kemarin. Nah, Cl itu ada, klorida itu adalah Cl. Nah, simbolnya ion negatif Cl-. Nah, kalau ditukar sama-sama dapat angka 1, berarti langsung ditulis NH4Cl. Uap katanya, uap berarti dalam bentuk gas. Terurai menghasilkan. Nah, muncul kalimat menghasilkan. Terurai menghasilkan berarti muncul tanda panah ke kanan. Kemudian katanya gas, berarti nanti muncul di bawah dalam fasa G kecil. Amonia itu adalah NH3 dalam bentuk gas. Kemudian muncul kata dan. Nah, kata dan itu kita ganti menjadi tanda tambah. Katanya adalah hidrogen klorida dalam bentuk gas. Hidrogen adalah H positif, klorida adalah Cl negatif, maka sama-sama dapat angka 1, berarti dihilangkan angka satunya jadi HCl dalam bentuk gas. Nah, Ibu harap masih ingat ya, kalau misalnya begini kan, H positif ketemu dengan Cl negatif, berarti kalau kita gabung jadinya H dapat angka 1, Cl dapat angka 1, angka 1 di kimia tidak ditulis jadi HCl. Sama seperti yang tadi, si NH4 positif dengan Cl negatif sama-sama dapat angka 1, berarti NH4 dapat angka 1, Cl dapat angka 1. Nah, karena kimia angka 1 nggak ditulis, maka langsung bisa dibuat NH4Cl. Oke, sampai sini Ibu harap udah ngerti ya. Jadi kalau seandainya muncul yang seperti ini, nanti ada tulisan di atas seperti tadi, tuliskanlah. Nah, ini tadi kan kayak Ibu tulis ini, tuliskanlah persamaan reaksi untuk reaksi berikut. Nah, misalnya begini. Nah, maksudnya itu kita ganti dia dalam bentuk persamaan reaksi yang ada unsur-unsur kimianya. Oke, Ibu rasa sampai sini udah ngerti ya, karena ini kan gampang ya. Misal kita masuk lagi ke rumus yang lain lah, kalimat yang lain, yang agak-agak panjang. Misalnya ada kalimat, bentar ya. Nah, misalnya begini. Logam besi
Nah, sini aja. Logam besi. Ini agak panjang ya, diperhatikan ya. Nomor 3. Misal dia katakan logam besi direaksikan dengan larutan asam sulfat, menghasilkan larutan besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Logam besi direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Nah, kalau ketemu yang begini, ini kan agak panjang ya. Nah, ini. Jadi kita harus kerjain satu-satu sama kayak tadi. Logam besi, otomatis kalau logam itu kan dalam keadaan padat ya. Berarti kita bisa tulis besi itu simbol kimianya adalah Fe. Nah, tulis Fe kalau bentuk padat dalam keadaan solid. Direaksikan dengan. Nah, dengan tadi itu berarti muncul tanda tambah. Kemudian katanya larutan tadi simbolnya adalah Aki. Asam sulfat, asam itu adalah H positif. Sulfat SO4 2 negatif. Nah, kalau mereka kita pasangkan maka si H dapat angka 2, SO4 dapat angka 1, jadilah H2SO4 dalam bentuk Aki. Kemudian katanya menghasilkan, berarti tanda panah. Kemudian lagi larutan, ini larutan, berarti dia dalam bentuk Aki. Nah, besi 2 berarti Fe 2 positif ketemu dengan sulfat SO4 2 negatif. Nah, kalau kita gabung jadilah Fe dapat angka 2 dari SO4 Fe2, SO4 dapat angka 2 dari Fe2, SO4 2 kali. Nah, karena sama-sama 2 maka ini kita sederhanakan, jadilah dia FeSO4 sama-sama dibagi 2. Nah, muncullah dia FeSO4 dalam bentuk Aki. Kemudian dan itu adalah tanda tambah. Gas hidrogen adalah H2 dalam bentuk gas. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kemudian kalau muncul soal katanya setarakan persamaan reaksi di atas. Setarakan persamaan reaksi di atas. Nah, ini soal lanjutannya. Berarti bisa kita tulis di bawah Fe dalam bentuk solid tambah H2SO4 dalam bentuk Aki menjadi FeSO4 dalam bentuk Aki ditambah H2 dalam bentuk gas. Nah, hal yang pertama harus dilakukan, tulis koefisien masing-masing di depan senyawa. Nah, ini kita misalkan A, B, C, dan D. Langkah berikutnya, tulislah dia masing-masing jumlah koefisien yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Nah, kita misalkan yang pertama dari sebelah kiri yaitu Fe. Nah, tulis Fe. Fe itu ada 1 buah, karena kan dia angka satunya nggak ditulis, kalikan dengan A.
1 dikali dengan A, berarti adalah A. Kemudian cari lagi Fe, di mana ada Fe. Nah, Fe ini ada setelah tanda panah. Yang tanda panah itu kita ganti jadi sama dengan. Kemudian lihat Fe-nya, ada berapa banyak? Ada 1 kali dengan C, berarti C. Kemudian adakah lagi Fe di sebelahnya? Nggak ada Fe di sebelahnya, berarti kosong. Nah, kita pindah untuk yang berikutnya, untuk si H, berarti tulis H, titik 2. Nah, lihat jumlah si H ada berapa? Nah, lihat yang di bawah indeks. Indeksnya ada angka 2, karena dia di situ H2SO4. Karena dia ada angka 2 di situ, lihat koefisien di sebelahnya adalah B. Berarti 2 kita kalilah dia dengan si B. Berarti 2 dikali B, maka dia adalah 2B. Tulis 2B. Kemudian lihat lagi H ada di mana? Ada di setelah tanda panah, berarti ketemu tanda panah dulu buat sama dengan. Berarti lihat di sini 2 di bawah si H, berarti 2 dikali D, berarti sama dengan 2D. Kemudian lihat unsur berikut, habis H adalah S, tulis S, titik 2. Lihat S-nya ada berapa? 1. Nah, berarti 1 dikali dengan B, berarti di sini B. Cari lagi S di mana? Di sini setelah tanda panah. Berarti kalau ketemu tanda panah tulis sama dengan. S di sini ada 1 kali C sama dengan C. Nah, berikutnya lagi unsur ada apa? O, berarti tulis O, titik 2. O di sini punya indeks 4 kali dengan B, berarti 4B. Kemudian cari lagi ada O di sini. Dia ketemu setelah tanda panah, berarti kalau tanda panah kita temui pertama sama dengan. Kemudian O, ada angka 4 di bawah, 4 kali C, 4C. Kemudian ada lagi O di sebelahnya. Gak ada, berarti habis. Lihat lagi sebelah kiri, ada lagi unsur sebelah kiri? Gak ada. Nah, setelah unsur sebelah kiri terselesaikan dengan persamaan seperti ini, maka kita buat pemisalan. Nah, misal, carilah dia pemisalan untuk huruf yang berdiri sendiri. Misal contoh ya, A di sini berdiri sendiri, ada yang lain A? Nggak ada. C juga berdiri sendiri, berarti bisa kita buat pemisalan. A sama dengan 1. Atau kalau mau C sama dengan 1 pun boleh. Cari dia mana yang sendiri. Nah, kalau di sini karena A sendiri berarti A sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1, A sama dengan C sama dengan 1. Kemudian cari yang lebih gampang. Nah, ini ada ketemu B sama dengan C. Berarti B sama dengan C. C-nya 1, berarti B-nya 1. Kemudian kita cari D. Nah, cari lagi mana yang ada D. Tadi S ya. Yang ada D adalah si H. Berarti H 2B sama dengan 2D. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2D. 2 sama dengan 2D. Berarti D sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, setelah dapat berarti A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan 1. Nah, berarti angka 1 ini digantikanlah yang di merah tadi. Nah, karena angka 1-nya kita tulis 1 Fe dalam bentuk S tambah 1 H2SO4 dalam bentuk Aki menjadi 1 FeSO4 dalam bentuk Aki tambah 1 H2 dalam bentuk gas. Nah, karena 1 dalam kimia nggak ditulis, maka bisa kita tulis yang sederhananya Fe dalam bentuk S tambah H2SO4 dalam bentuk Aki menjadi FeSO4 dalam bentuk Aki tambah H2 dalam bentuk
gas. Nah, inilah yang benarnya. Jadi, kalau katanya setarakan persamaan reaksi, maka buat dulu dalam bentuk persamaan reaksi kimia. Nah, kemudian nomor 4, misal ada contoh yang lain. Tulis nomor 4. Nah, ini dia sudah diketahui persamaan reaksi rumus kimianya. Nah, dia hanya minta setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, kita tulis ya. Ini agak lebih panjang biar lebih paham. Nah, misalkan dia munculnya adalah BaOH 2 kali dalam bentuk aki tambah P2O5 dalam bentuk gas menjadi Ba3 PO4 2 kali dalam bentuk solid tambah H2O dalam bentuk liquid. Oke, ini dia yang muncul agak panjang ya. BaOH 2 kali dalam bentuk aki ditambah P2O5 dalam bentuk gas menjadi Ba3 PO4 2 kali dalam bentuk solid ditambah H2O dalam bentuk liquid. Nah, kalau begini berarti kita kerjain satu-satu. Nah, unsur yang pertama adalah si Ba. Nih Ba, berarti kita tulis Ba.2. Nah, katanya harus ada koefisien. Nah, berarti kita tambahin A, B, C, D. Nah, pakai pulpen merah aja biar lebih kelihatan. Kalau nggak suka A, B, C, D bisa aja PQ, RS, atau misalnya nggak suka PQ, RS, K, L, M, N. Nah gitu. Pokoknya harus ada koefisiennya di depan biar lebih gampang hitungnya. BA ada 1, berarti 1 dikali A itu A. Kemudian cari lagi si BA. Nah, BA itu di sebelah kanan ada tanda panah, berarti ketemu tanda panah sama dengan 3 kali C, 3C. Nah, berikutnya lagi, kemudian siapa? O. Nah, tulis O. Nah, tanda dalam kurung itu berarti kita kali dengan indeks. Berarti di bawah ada 2, berarti 2 kali A, 2A. Kemudian cari lagi si O, ada si O di sini, ada tanda tambah. Nah, tanda tambah diturunkan tanda tambah, tidak boleh dihilangkan. Kemudian 5 dikali B, 5B. Kemudian ketemu tanda panah. Nah, tanda panah yang selalu kita ganti jadi sama dengan. Maksudnya itu sama dengan supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena kan ini kan tadi seperti yang Bu bilang, ini sebelah kiri reaktan, di sebelahnya ini adalah produk atau hasil. Kemudian berikut lagi kita cari relasi O. Nah, di sini ada tanda dalam kurung. Ada indeksnya, berarti 4 kali dengan 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8 kali dengan C. 8C. Kemudian cari lagi si O, ada O di sini, ada tanda tambah, turunkan, tambah. O-nya 1 kali D, berarti D. Kemudian cari lagi, misal yang ada unsur berikutnya si H, tulis H.2. Indeksnya ada 2, berarti kalikan dia 1 kali 2, karena kan 1 nggak ditulis, berarti 2 dikali A, 2A. Kemudian cari lagi si H, di mana H? Sebelah kanan, tapi kita ketemu tanda panah sama dengan, tulis sama dengan. Yang ini nggak ada si H, ada tanda tambah. Karena dia nggak ada si H di sini, tanda tambah nggak perlu diturunin lagi. Langsung aja lihat si H, berarti 2 dikali D, 2D. Oke, yang berikutnya ada P, tulis P.2. 2 dikali B, 2B. Cari lagi P, sebelah mana? Sebelah kanan. Ketemu tanda panah, berarti sama dengan P di sini 1 kan, nggak ditulis kan. 1 dikali 2 berarti 2. 2 dikali dengan C, berarti 2C.
Ada lagi P di sebelahnya? Nggak ada, berarti nggak ada lagi yang harus dikerjakan. Nah, setelah si P, di sebelah kiri ada si O. Oh, tadi udah, berarti nggak ada lagi yang mau kita buat persamaan seperti ini. Kita carilah sekarang yang berdiri sendiri. Nah, tulis misal. Oke. Nah, yang berdiri sendiri dari A, B, C, D, nggak ada kan? Tapi kalau misalnya kita cari dia, kita buat misalnya, ini kan sama-sama 2A sama dengan 2D. Berarti kalau kita sederhanain dia maka, ini maka ya, tanda panah 2 itu maka. Kalau tanda panah 1 tadi menghasilkan, berarti sama-sama dibagi 2, A sama dengan D. Nah, ini juga maka, ini sama-sama bagi 2, B sama dengan C. Nah, sekarang kita buat. Nah, karena ini sendiri si A bisa aja A sama dengan 1. Berarti A sama dengan D sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita pindahin. Yang mana lagi kita cari? Si C. Berarti BA. Di BA kan ada C. A sama dengan 3C. Berarti A-nya 1 sama dengan 3C. Berarti C-nya sama dengan 1/3. Nah, kalau lupa, biar Ibu jelasin nih. Berarti kan 1 sama dengan 3C. Berarti 1/1 sama dengan 3C/1. Kali silang. Berarti kita keluarin. Satunya di sini. Nih, 1 kali 1, 1. Kemudian ini kan 3C. Nah, 3-nya di sini kita buat. Berarti sama dengan C/1. Sama kan? Nah, berarti kalau kita buat C sama dengan 1/3. Atau 1/3 sama dengan C. Sama kan? Nah, inilah dia. Ini pelajaran matematika dasar, yaitu kalau disimbolkan A per B sama dengan C per D, maka A kali D sama dengan B kali C. Inilah dia. Nah, setelah dapat A, B, C, maka sekarang kita carilah dulu siapa lagi. A dapat, C dapat, D dapat. Oh, B belum dapat. Nah, katanya di sini untuk si P, B sama dengan C. Berarti B sama dengan 1/3. Berarti udah kita dapat si koefisien A sama dengan 1, B sama dengan 1/3, C sama dengan 1/3, kemudian D sama dengan 1. Nah, sekarang angka-angka ini masukkan ke atas. Berarti 1 untuk BaOH 2 kali dalam bentuk aki tambah B1/3 P2O5 dalam bentuk gas menjadi C1/3 BA3 PO4 2 kali dalam bentuk solid tambah D1H2O dalam bentuk liquid. Nah, kalau persamaan reaksi nggak boleh pecahan. Jadi, ini si koefisien tadi kita lihat. Penyebutnya adalah 3, berarti kita harus kali dia si koefisien dengan 3. Maka 1 kali 3 jadilah 3 BaOH 2 kali dalam bentuk aki tambah 1/3 kali 3, 1. Nah, 1 kan bisa nggak ditulis, berarti 1 kali P2O5 dalam bentuk gas. Kemudian 1/3 kali 3, berarti 3/3 sama dengan 1. Berarti satunya bisa nggak ditulis, langsung tulis BA3 PO4 2 kali dalam bentuk solid tambah 1 kali 3, berarti 3H2O dalam bentuk liquid. Nah, setelah dapat begini, untuk mengecek apakah dia benar atau salah, hitung. Jumlah BA di sebelah kiri ada 3, 1 kali 3. Sebelah kanan BA-nya ada 3. Kemudian O sebelah kiri 1 kali 2, 2 kali 3, 6. 6 ditambah, ini 5, 11. Sebelah kanan 4 kali 2, 8. Tambah, ini 3 kali 1 untuk si O, 11. Berarti
O-nya benar. Kemudian hanya di sini ada 1 kali 2, 2 kali 3 ke depan 6. Kemudian cari lagi sebelah kanan. Hanya 3 kali 2, 6. Berarti hanya benar. Kemudian sebelah kiri P-nya 5. P-nya 2. Sebelah kiri, sebelah kanan P-nya 1 kali 2. 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Berarti P-nya benar. Oh, sebelah kiri tadi ada ini, udah kita kali ya tadi si O. Oh, di sebelah kiri yang ini 1 kali 2, 2 kali 3, 6, tambah 5, 11. Kemudian ini 4 kali 2, 8, tambah 3 kali 1 untuk si O, berarti 11. Berarti karena jumlah atom kiri sebelah sini ya, sebelah sini nih, dari sini ke sini, jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Nah, ini tadi sama semua jumlahnya, maka persamaan reaksi kimia setara. Nah, berarti ini sudah benar. Nah, inilah dia cara mensetarakan persamaan reaksi kimia yang lebih panjang. Nah, sebenarnya ini gampang, yang penting kita harus tahu dulu mana yang kita ganti ke dalam bentuk rumus-rumus kimia. Jadi sediain SPU, sediain tabel tata nama seperti catatan yang minggu lalu. Nah, ini dia yang terakhir. Bu harap sudah mengerti ya. Oke, selamat dibaca dan dicatat kembali di bukunya.